sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu sampaikan semua itu pesan daripada Engkau Tuhan. Firman-Mu memberi kekuatan untuk setiap kami, memberi penghiburan untuk setiap kami Tuhan, memberi jalan keluar akan permasalahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa dan ucapan syukur ini hanya kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, dalam ibadah yang pertama, saudara kasih Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa bertemu secara pribadi dalam hadiratnya di rumah Tuhan, saudara kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya akan berbicara, saudara kasih Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan. Terlebih kemarin saya sempat melayani ya di keluarga muda GPD Rungkut, sehingga firman Tuhan itu yang juga akan kita dengar pada pagi hari ini, saudara kasih Tuhan. Nah, kita akan melihat saudaraku satu tema, kenapa ada persoalan dalam hidup kita. Kenapa ada masalah dalam hidup saya dan saudara-saudara. Ya, jadi kita harus tahu, saudaraku, ada apa? Ada masalah apa? Dan kenapa? Dan bagaimana solusi dari masalah-masalah itu. Ya, sebab kita semua, saudaraku kasih Tuhan, selagi kita di dalam dunia ini, pasti akan ada persoalan, pasti akan ada masalah, saudaraku kasih Tuhan. Tidak ada manusia yang hidup yang tidak ada persoalan dan tidak ada masalah. Hanya orang mati saja, saudaraku kasih Tuhan, dia dikubur selesai. Tinggal dia, apakah dia selamat atau tidak. Apa dia akan menghadap Tuhan atau masuk ke dunia bawah ini, saudaraku kasih Tuhan. Tunggu penghakiman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, karena itu, untuk itu, saudaraku kasih Tuhan. Kenapa kita memiliki masalah, kenapa kita alami pencobaan, kenapa kita mengalami masalah-masalah yang berat, saudaraku kasih Tuhan. Jadi kita harus, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi. Ya, kenapa masalah ini ada? Kenapa persoalan ini ada? Itu yang paling penting. Dan ini adalah titik awal terpenting, saudaraku, untuk mengetahui ya apa yang harus kita lakukan. Jadi mengidentifikasi masalah itu, saudaraku kasih Tuhan. Ini kayak orang buat skripsi aja jadinya. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Nah, untuk itu, saudaraku, yang pertama, saudaraku, saya mau ajak saudaraku melihat ini yang pertama dalam 2 Samuel. Kita sudah baca firman Tuhan ini, sehingga dari situ kita dapat tahu penyebab masalah itu, saudaraku, kalau kita perhatikan, saudaraku kasih Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 21, ya, pasal 21, coba kita lihat ayat 1. 1 Samuel, jadi poin pertama adalah ini. 1 Samuel pasal 21 ayat 1, ya, dan kemudian nanti akan kita lihat di ayat 1 Samuel ayat 4. 1 Samuel pasal 2 Samuel ya, 2 Samuel. 2 Samuel pasal 21, pasalnya benar, hanya masalah 2 atau 1. Dan nanti ayat 14. Kita lihat, saudaraku, saya mengajak mengawali pembacaan firman Tuhan, kita sama-sama berdiri. 2 Samuel pasal 21. Saya baca dan kita sama baca sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Pada zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan
Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang Gibeon. Nah, ayat 2 kita baca 2:3. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel tidak bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Silakan duduk. Kita tahu, saudaraku, siapa orang Gibeon ini. Mereka adalah satu keturunan, kalau saya tidak salah itu orang Hewi, yang salah satunya harus dibasmi, dibunuh, ya, dimusnahkan dari tanah Kanaan. Karena termasuk 7 suku yang bejat, saudara kasih Tuhan, yang harus dimusnahkan. Bukan diusir, saudara, dimusnahkan. Tetapi sesudah Yeriko ditaklukkan, masih dalam kepemimpinan Yosua, orang Gibeon ini, saudaraku, dengan cerdiknya, saudaraku kasih Tuhan, mereka memakai baju compang-camping, membawa roti yang raba-raba udah hancur, dan bertemu dengan tua-tua. Supaya dia katakan, kami dari bangsa yang jauh dari sini. Ya, ikatlah perjanjian kami dengan engkau. Itu Yosua, kita sudah baca lewat. Dan tanpa minta petunjuk Tuhan, bangsa Israel khususnya tua-tua mengiyakan ikatan perdamaian demi nama Allah Israel, Yehova, Yahweh. Maka terikatlah mereka dengan sumpah itu, dan mereka tidak boleh dimusnahkan. Orang Gibeon, ya, satu kota yang namanya Gibeon, suku atau puak, begitu. Tetapi zaman Saul, saudara kasih Tuhan, memang pada saat itu mereka dijadikan boleh hidup di tengah-tengah mereka, tapi juga menjadi pekerja roti, tukang ini ya, tukang suruh gitu. Tapi mereka terlindungi, tidak jadi diusir, tidak dibuang, tidak dimusnahkan, bahkan dapat perlindungan. Tapi zamannya Saul ingin membunuh, sehingga terjadi hutang darah. Bukan ingin lagi, sudah membunuh orang-orang Gibeon ini. Allah kita adalah Allah yang konsisten, dan dia tahu ada ikatan perjanjian. Apa yang dilakukan Saul itu salah di hadapan Tuhan, melekat hutang darah. Jadi poin yang pertama, kenapa ada kelaparan? Dikatakan dalam zaman Daud terjadi kelaparan. Selama 3 tahun berturut-turut disetara dengan zaman Ahab, suruh. Waktu Elia itu di Sungai Kerit. Betapa parahnya keadaan ini. 3 tahun berturut-turut kekeringan, saudara kasih Tuhan. Ya, terjadi kelaparan. Tentu saja kelaparan karena kekeringan. Di tanah perjanjian. Kenapa? Karena dosa. Hutang darah itu dosa. Nah, apa yang terjadi? Mereka menuntut, saudaraku, hukum Taurat berlaku. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Maka mereka meminta 7 orang. Ya, ayat 6 dikatakan, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon. Perhatikan, di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Jadi mereka termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jadi mereka pakai hukum Taurat. Sesudah itu dilakukan, ayat 14, lalu dikuburkan bersama-sama tulang Saul, karena ini keturunan Saul dan Yonatan. Saul dan Yonatan anak Itamar Benyamin di Zela dalam kubur Kis, anak-anak yang 7 itu. Ayahnya, orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Jadi penyebab masalah, timbulnya masalah adalah dosa.
Memang saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 penyebab masalah kita. Satu karena dosa, ya, karena satu kesalahan. Itu yang paling penting itu. Yang kedua karena perbuatan kita sendiri sih. Bukan dosa, tapi jadi masalah. Misalnya, dia punya pendapatan 4,5 juta, tapi dia pakai kartu kredit supaya ikut-ikutan canggih. Dia ngambil tagihan-tagihan, masuk ke mall, ditawarin kartu kredit, iya, dipakai. Itu kan tidak dosa sebenarnya. Tapi akhirnya terhisap jadi dosa karena penguasaan diri nggak ada. Jadi sebenarnya saudaraku kasih Tuhan itu terhisap dosa. Yang kedua, karena Tuhan izinkan, bukan karena dosa. Jadi kalau terhisap hanya 2 aja, karena dosa dan karena Tuhan izin. Itu beda yang Tuhan izinkan. Jadi kalau kita lihat ini, kenapa ada masalah, ada persoalan? Karena dosa, saudara. Banyak orang nggak jujur. Kenapa saya alami ini? Harus saudara introspeksi diri, identifikasi dulu. Apa penyebabnya ini? Apa ya? Kok saya seperti ini? Apa ya penyakit ini? Kok muncul dalam kehidupan saya? Saudara identifikasi. Saya termasuk orang yang sering mengidentifikasi. Ya percuma saya jadi dosen tapi saya tidak bisa mengidentifikasi. Sama dengan waktu di banjir, saudara. Rabu, Kamis, Jumat di banjir. Pas hujan-hujan lebat 3 hari berturut-turut itu masuk. Saudara. Hari Rabu pas saya lagi ada seminar, saya kemudian lanjut pelayanan di Rungkut. Hanok kasih foto mau ibadah rumah tangga Pantai Kota, banjir. Kok banjir ya dalam hati saya? Tapi karena saya tidak tahu. Kenapa Han tidak tahu? Hari Selasa banjir juga. Hari Kamis banjir juga. Dan saya tidak ada di tempat karena masih seminar, ikut pelatihan. Tapi hari Jumat kami ada di tempat dan puji Tuhan hujan sangat lebat pada saat itu. Bergembala pas kami istirahat, Pak hujan Pak. Pertama saya bilang enggak, masih belum, masih rindu, enggak terlampau deras. Makin deras Pak. Saya masuk. Begitu saya buka, ini sudah mulai masuk. Baru saya buka. Apa penyebabnya? Saya pikir itu hanya air tampias begini hantamnya. Ada 3 penyebabnya. Identifikasi awal saya. Pertama bocor dari bawah, tembus, atau air hujan ngantem, atau air masuk. Tapi otak saya udah jalan. Kalau tembus dari bawah atau air tembus dari sini, tembus dari bawah nggak mungkin sebanyak ini karena sampai ke sini hari Rabu, hari Kamis banyak sekali. Otak saya udah mau di sana, nggak mungkin. Saya nggak identifikasi. Kalau dari hantaman dari air dari hantam di tembok kemudian jatuh, enggak. Tapi begitu saya lihat air masuk, ini rupanya agak miring begini. Mereka saya udah bilang jangan miring, lurusin ini agak miring. Enggak Pak, kadang tukang ngeyel sekarang. Kita yang bayar tapi ngeyelnya minta ampun. Jangan miring, tarik. Benang, iya Pak, sama. Aduh, repot. Itu arahnya. Masuklah air sini. Maka airnya banyak masuk. Saya kemudian bicara sama adik saya pada hari itu, hari Jumat itu, saudara kasih Tuhan. Ya, itu kejadiannya kemudian saudara kasih hari Jumat ya waktu itu ya. Yang jam sebelum kejadian hari yang sorenya. Adik saya bilang, Bang beli saluran beton tanah dekat situ. Tapi kemudian waktu banjir itu pada hari Jumat sudah jam 4 itu. Ya apa caranya? Saya langsung buka saudara. 2 batang yang sekarang terjadi. Dan puji Tuhan, teratasi. Puji Tuhan kemarin uji coba lagi. Hujannya lebat ya. Aman. Jadi kita harus mengidentifikasi. Kita harus cari tahu kenapa masalahnya ada. Sama dengan lutut saya, saudara. Lutut saya sudah 7 hari sakit, saudara. Sebelah kanan. Ada apa?
Waktu sama dengan waktu itu pinggang saya, ada apa? Rupanya waktu saya ngantam tembok, saudaraku, saya ngantam begini. Salah, harusnya begini. Karena saya kan bukan kidal. Begitu. Kaki kenapa, saudara? Sama, cara mukul begini. Ternyata ini pengaruh. Sebelah kanan saya, yang ujung sebelah sini. Masa masih 53 osteoporosis? Enggak mungkin, saudara. Masih ganteng begini kok. Ya tuh, identifikasi. Jadi saudara harus mencari tahu apa masalah apabila saudara punya persoalan dan masalah. Kalau itu dosa, penyelesaiannya satu, minta ampun. Tidak ada yang lain. Minta ampun, selesaikan di hadapan Tuhan. Apa ini Tuhan? Ya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan. Jadi konklusi atau penyelesaian kesimpulan itu adalah penyelesaiannya adalah bertobat. Selesaikan itu dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Dan saya harap saudaraku yang paling pertama kita identifikasi itu, kita harus bukan berarti saudaraku kita berarti langsung menuduh hati kita, enggak. Kita harus mengidentifikasi ini secara jujur. Jangan sampai juga iblis bermain di hati kita sehingga menuduh-nuduh kita. Salah juga. Amin. Karena minggu lalu kan saya sempat bicara bahwa Allah kita lebih besar dari hati kita. Amin. Jadi lihat juga. Jangan sampai juga kita terperangkap dengan intimidasi kuasa gelap. Kamu sih. Kita harus jujur. Di mana? Yang kedua, saudaraku, kenapa kita alami masalah, saudara kasih Tuhan? Adalah untuk melihat isi hati kita. Apakah kita tetap berbaur dengan Tuhan atau tidak? Jadi bukan karena dosa. Coba kita lihat Ulangan 8. Ulangan pasal 8. Saudara ingat baik-baik ayat ini ya. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana. Kepada siapa Tuhan berbicara? Sekali saya katakan, ini kepada generasi kedua. Generasi pertama gagal total, saudara. Kalau Tuhan katakan, barang siapa yang 10 kali sudah mencobai aku, maka dia tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan. Rupanya generasi pertama itu awal-awal aja sudah buat masalah dengan Tuhan. Bahkan lebih dari 10 kali. Artinya Tuhan katakan begini, semua generasi awal yang masuk, yang keluar dari tanah Mesir, yang mau masuk ke tanah Kanaan, tidak ada satu pun yang boleh masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, ke tanahku yang suci dan kudus, kecuali Yosua dan Kaleb, yang hatinya beda. Tetapi generasi kedua, baik yang lahir di Mesir atau yang usianya masih 7 atau 6 tahun ke bawah lahir di Mesir, boleh, itu generasi kedua, masuklah ke tanah Kanaan. Mereka melihat bagaimana kelakuan orang tua mereka, dosa orang tua, sehingga mereka, keluarga mereka, orang tua mereka dihukum dan tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka mengalami itu. Makanya Tuhan katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu. Jadi Tuhan izinkan, saudaraku kasih Tuhan, generasi kedua ini melihat persoalan yang sama dengan orang tua mereka. Mungkin yang awal-awal enggak ya, karena mereka masih belum lahir. Kekurangan air,
makan mana. Ada yang pertempuran. Mereka melihat itu. Dan Tuhan katakan, aku izinkan engkau mengalami itu. Aku izinkan engkau mengalami itu. Untuk melihat, merendahkan hatimu. Dan apa yang terjadi? Kita lihat. Generasi kedua memiliki hati yang berbeda dengan bapak-bapak mereka yang sebelumnya. Hanya kasus Bileam saja mereka terjerat, tergoda. Waktu Bileam nasihati perempuan-perempuan itu menggoda sehingga mereka keluar dari barisan. Itu pun sudah hampir mau masuk ke tanah Kanaan. Di situ saja mereka tergoda. Jadi kalau Tuhan izinkan kita ada masalah, identifikasi dulu, ini berdosa kan? Kalau enggak dosa, saudara, lanjut ke kemudian. Jangan-jangan Tuhan izinkan aku mengalami ini untuk melihat isi hatiku. Apakah aku tetap setia? Apakah aku tetap berdoa? Apakah aku tetap mengandalkan Tuhan? Atau bersungguh-sungguh? Atau kecewa kepada Tuhan? Dan biarlah kita berkata, apapun yang terjadi Tuhan, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Amin. Baru yang ketiga, saudaraku kasih Tuhan. Ya. Jadi yang kedua itu, saudaraku kasih Tuhan. Apa konklusinya? Saya percaya Tuhan berikan kita kemampuan menanggung persoalan masalah itu. Amin. Tuhan berikan kemampuan. Karena dikatakan, ingat kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi kalau atas kehendak Tuhan kita masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan berikan kita juga kemampuan untuk menanggung. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, karena ada rencana Tuhan yang besar. Kita lihat Kejadian 41. Kejadian 41. Karena Tuhan ada rencana yang besar dan dia pakai masalah itu dengan melibatkan kita untuk rencananya yang luar biasa. Kejadian 41, mulai saya baca ayat 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Perhatikan. 7 tahun, 3 tahun aja Daud tadi menjerit. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kenapa ada kelaparan seperti itu? Tujuannya kalau kita lihat ayat pasal 42. Supaya keluarga Yusuf ini pindah ke Mesir. Tergenapilah nanti Kejadian pasal 15. Waktu Abraham mempersembahkan korban dan dia tertidur. Dia dapat mimpi. Keturunanmu akan diperbudak. Ya kan? Abraham, Kejadian pasal 15. Akan diperbudak selama 40 tahun. Tapi kemudian aku akan membawa mereka keluar. Bahkan sudah dibuatkan dengan kelimpahan-kelimpahan berkat. Menjadi suatu bangsa yang besar. Jadi Tuhan setting alam ini
Saya percaya Allah masih menguasa alam ini. Amin, saudara. Allah setting alam ini dengan berkat 7 tahun. Dia juga kelaparan 7 tahun. Supaya apa? Keluarga Yusuf pergi ke Mesir. Di Mesir, mereka beranak pinak selama 400 tahun. Menjadi suatu bangsa yang besar. Bangsa yang kuat. Bahkan orang Mesir katakan, mereka lebih kuat dari kita. Kalau Allah ada dalam rencana, Dia melibatkan kita. Sekalipun diperbudakan di tanah Mesir, kita tetap bisa menjadi lebih besar. Amen. Kalau Tuhan izinkan ada COVID seperti ini, Allah penguasa, Allah izinkan. Saya percaya, ekonomimu tetap bisa lebih diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Buktinya apa? Sesudah COVID 1 tahun, tahun lalu kita bisa beli sebelah. Karena dalam tempo 2 hari atau 4 hari itu totalnya, 2 hari, terdatalah 102 juta. Sekalipun belum ada yang cash, ada beberapa orang hanya 102 juta. COVID sudah 1 tahun. Sebelum COVID, saudara, kenapa Tuhan tidak izinkan kita membeli, saudara? Kenapa? Saya percaya karena Tuhan mau menyatakan salah satu seperti ini. Amin, saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan kita punya masalah, saudara, harus ingat, Tuhan tolong tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Kalau ada dosa, bereskan. Tapi kalaupun kita harus masuk, Tuhan akan berikan kita kekuatan, saudaraku, karena bukan dosa. Menguji isi hati kita. Dan mungkin di dalamnya ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Makanya saudaraku kasih Tuhan. Yusuf katakan begini kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian pasal 50. Sesudah bapaknya meninggal, Yakub, saudara-saudara Yusuf ini takut. Jangan-jangan sesudah bapakku meninggal Yusuf balas dendam. Tapi apa kata Yusuf? Kejadian 50. Memang kamu, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu. Dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Perhatikan, saudara. Yusuf punya perkataan iman, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Padahal mereka belum menjadi satu bangsa pada saat itu. Yang datang pada saat itu sekitar 70-72 orang. Ya, belum sampai 100 orang. Tapi dia sudah berkata untuk memelihara bangsa yang besar. Amin, saudara. Tapi kalau kita mundur, dimulai dari Yusuf, umur 17 tahun. Karena iri, karena benci. Padahal bapaknya suruh kasih makanan. Dia tangkap, saudaraku, diambil jubahnya sama kakak-kakak, dimasukkan ke lubang, dijual kepada orang Ismail. Orang Ismail jual ke Mesir, di pasar budak. Yang beli Potifar. Di Potifar dipercaya. Ya. Dan kemudian ada fitnah dari istrinya Potifar. Difitnah, masuk dia penjara lagi. Di penjara dia dipercaya. Anak-anak Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan tetap bisa dipercaya. Saya berharap saudara di kantor, pemegang-pemegang keuangan, yang buat bon-bon kan, saudara jangan pernah korupsi, karena mata Tuhan melihat. Amin. Amin, saudara. Jangan pernah. Apalagi bawa sembahan seperti itu ke rumah Tuhan. Jangan. Kemudian dia diangkat. Sekalipun sebenarnya
dilupakan waktu dia menafsirkan mimpi yang betul terjadi kepada juru minum dan juru roti. Juru roti kan memang akhirnya mati. Baru mimpilah Firaun, baru dia teringat. Orang bisa lupakan kita, tapi Tuhan tidak pernah lupakan kita. Amin, saudara. Amin. Kalau kita ada dalam rencana Tuhan. Makanya ada nyanyian dulu begini. Apa kau mau jadi anggur yang terpecah, tercurah, anggur yang tercurah bagiku. Kau mau jadi roti yang terpecah. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terpecah. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita tercurah. Supaya apa? Menjadi berkat. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi serahkan kasih Tuhan. Ya. Ada rencana Tuhan yang besar. Dan biarlah kita berkata, ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Amin. Dan yang keempat, saudaraku, dan yang terakhir. Untuk melihat perbedaan antara orang yang takut sama Tuhan, orang dunia dengan orang benar, untuk membedakan itu. Untuk bisa membedakan antara orang yang taat. Kejadian pasal 26, perhatikan. Kejadian pasal 26. Mari kita lihat. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kejadian pasal 15. Terjadi masalah, kelaparan, dan itu yang bukan pertama zaman Abraham. Ishak sebenarnya ingin ke Mesir. Karena di Mesir tidak ada kelaparan. Ingin dia pergi sana. Mungkin dia teringat bapaknya pernah juga ke Mesir. Tapi Tuhan cegah. Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir. Mesir bicara dunia ini. Diam di negeri perjanjian yang kuberikan. Aku akan menyertai engkau dan akan memberkati. Kelaparan. Dan ayat 11, ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Ishak itu, ciri khas Ishak, DNA-nya Ishak itu taat, saudara. Di bawah Abraham, naik ke atas gunung, padahal dia sudah pemuda, saudara. Diikat, mau disembelih, dia diam aja. Ishak gambaran pribadi Yesus. Ya. Ada kelaparan, ada masalah. Dia ingin ke Mesir. Yang Mesir tidak ada masalah. Tapi Tuhan cegah dia. Diam di sini. Di tanah perjanjian yang kupercayakan kepadamu. Melalui ikrarku kepada Bapa. Jangan ke Mesir. Pada saat itu, apa yang terjadi? Kelaparan tetap ada. Kekeringan tetap ada. Tapi orang yang dengar-dengaran kepada kebenaran firman Tuhan. Ada kuasa yang besar. Dengar baik-baik. Ada mukjizat. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Ada mukjizat. Ada mukjizat. Dia menabur di tempat itu. Apa yang terjadi? Dia diberkati 100 kali lipat. Dikatakan, bahkan menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Sehingga ia sangat kaya. Dimulai dari mana? Ketaatan terhadap kebenaran firman. Jadi kalau engkau punya masalah, persoalan, tetaplah andalkan Tuhan.
tetap percaya kepada firman. Apapun yang terjadi. Amin, saudara. Amin. Jadi kelihatan firman Tuhan katakan akan ada perbedaan di akhir zaman itu, termasuk terdapat di mana ya? Maleakhi kota saya kan? Kamu akan melihat perbedaan. Pasal terakhir coba kita lihat. Maleakhi itu. Pasal 3 ayat 18. Coba perhatikan. Ayat 17 saya baca. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan apa itu? Antara orang yang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Orang fasik itu kalau saudara lihat Alkitab, saudara, mungkin di Amsal atau di Mazmur, adalah orang yang tahu firman tapi kemudian meninggalkan firman. Maka dikatakan antara orang yang beribadah. Ada kan banyak orang ngaku Kristen tapi nggak beribadah. Tapi saya percaya kita yang hadir pagi hari ini adalah pengecualian dan akan menerima berkat. Orang yang tidak beribadah itu akan ada perbedaan dengan saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya. Dan coba kita lihat yang terakhir, kesimpulan supaya menerangkai itu semua dalam 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Jadi 4 poin itu, saudara. Tapi kita lihat di 1 Raja-Raja 17 ini di Sungai Kerit. Kita lihat beberapa hal di situ. Sekalipun saudaraku kasih Tuhan tidak secara menurut, tapi kita dapat secara jelas itu. Lalu berkatalah Elia, ayat 1 ya. 1 Raja 17, orang Elia, ya Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kenapa itu terjadi? Perhatikan pasal 16 ayat 3. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Allah dan Allah Israel lebih daripada semua raja-raja Israel yang dahulunya. Yerobeam sudah melakukan penyembahan bangun anak lembu emas. Dia lebih lagi menyebabkan sakit hati Tuhan. Makanya dosa akan apa? Ada penghukuman 3,5 tahun. Elia katakan, dengar baik-baik. Kalau tidak akan ada, jangan hujan, embun tidak ada. Kecuali aku katakan, ada penghukuman. Tapi saudara lihat, apakah yang terjadi dengan Elia? Elia pun berdampak sebagai seorang nabi. Dikatakan pergi dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sampai sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Dia tidak terdampak, tetapi tetap Tuhan pelihara. Ini bedanya. Amin. Amin. Burung gagak lagi, saudara. Nggak tahu, jangan rotinya Ahab diambil ini sama dagingnya Ahab. Burung gagak datang. Jangan batasi kuasa Tuhan. Amin. Amin, saudara. Tuhan sanggup pelihara engkau dengan burung-burung gagak. Siapa burung gagak ini? Istilah ini sering dipakai adalah orang-orang yang tidak percaya. Amin. Amin, saudara. Tuhan sanggup. Dan kita lihat kemudian ayat 7, tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering
Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, dan yang termasuk wilayah Sidon, dan diam di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Mungkin dalam pikiran Elia, dan kalau saya jadi Elia, saya berpikir ini jangan-jangan janda kaya ya. Ternyata begitu dia sampai di sana di Sidon, yang dia temui seorang janda miskin yang sedang mengungut kayu. Dia tahu untuk kayu bakar. Dia berseru, "Ibu, berikan aku minum." Padahal waktu itu musim kemarau. Ibu ini pergi. Orang nggak percaya. Maka Yesus puji ini. Kenapa Elia nggak pergi ke janda orang Israel, malah ke janda orang kafir? Tapi Tuhan sudah datang kepada dia. Saya percaya Tuhan sudah ubahkan hatinya. Waktu Elia berkata begitu, dia pergi. Tapi sementara dia berjalan, dia katakan, "Buatkan dulu aku juga seketul roti." Tapi apa katanya? Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Wah, luar biasa. "Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan kami akan mati." Tapi apa kata Elia? "Jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Baru situ baru buat bagianmu." Dan apa yang terjadi? Ayat 15, "Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkan dengan berantan." Perhatikan, garis bawahi, tidak berkurang. Artinya hanya ada segenggam, sedikit minyak buli-buli di wadahnya. Begitu dia ambil, habis, masak sesuai dengan takarannya, pakai minyak untuk bakar, untuk membakar atau apa oleh. Makan pagi, makan siang, dia ambil lagi, masih ada. Tidak, boom, tidak. Bukan dia 12 bakul, Yesus katakan, tidak. Dia harus lakukan itu setiap hari, setiap kali dia merogoh. Berapa kali dia merogoh? Dengan iman yang percaya. Amin. Amin, saudara. Dan janda ini terpelihara hidupnya sampai musim hujan datang. Bahkan gak langsung jadi, 3,5 tahun tuh tambah plus masa panen dulu, 4,5 tahun ke depan. Kalau engkau mau melihat di tengah-tengah persoalan masalahmu, Tuhan tetap pelihara, pegang terus firman Tuhan dan percaya. Apapun yang terjadi, percaya sama Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya serahkan itu kepada